Oke. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Agung. Pak Agung tadi kan menyebutkan ada proses review ya, meskipun sekarang anggaran juga sudah dialokasikan, gitu ada proses review di situ. Nah, saya mengutip satu anggota DPR, ada yang merasa keberatan justru dengan anggaran 80 sampai 90 juta rupiah per rumah gitu. Untuk gorden ya Pak ya gitu. Karena merasa saya beli sendiri aja 50 juta udah dapat kualitas yang premium gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga apakah masuk dalam proses evaluasi atau sebenarnya seperti apa sih Pak? Untuk urusan penganggaran gorden, ya anggaran itu kan ada di Sekjen DPR. Ya, jadi Pak Sekjen lah yang membuat perencanaan ini. Tentunya ada aturan-aturan di dalam pengadaan suatu barang dan jasa di DPR. Ya, dan saya kira Pak Sekjen juga tidak akan gegabah sampai harus mengeluarkan, saya kan sekian, tapi dan bagaimana lah, ini kan kita tidak mengerti proses itu, karena kan itu semua di kesekjenan yang membuat perencanaan, mengadakan lelang. Kita kan lihat sudah jelek memang, sudah kurang layak, karena sudah, setahu saya sejak 2009 saya masuk ke Kalibata itu sudah tidak diganti-ganti sampai sekarang, sudah 13 tahun. Nah, tentunya ini juga harus kita perbaiki lah, apa yang sudah jelek kita ganti. Kan begitu. Jadi kalau bicara wajar atau tidak wajar nanti kita lihat. Ya, pemerintah kan punya instrumen untuk mengecek itu apakah ini wajar atau tidak. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, itu menurut BPKP bisa melakukan review. Kalau itu tidak wajar, nanti ada koreksi-koreksi. Demikian. Oke, Pak Agung, nanti kita lanjutkan kembali bersama dengan Bang Lusius juga. Ini kita mau terima dulu, ada telepon dari Jambi, Pak Ramadan. Selamat pagi, Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, tanggapannya Pak. Tanggapan saya mengagetkan itu. Sepanjang umur saya belum pernah lihat gorden yang 90 juta itu rumahnya sebesar apa. Apakah rumahnya 50 kali 50, gordennya 90 juta Pak ke DPR. Lah kami ini di daerah tidak bodoh-bodoh nian Pak DPR, tapi ngerti juga lah sedikit. Masa beli gorden saja 90 juta. Kalau sebesar itu, maksud saya momennya jangan sekarang lah. Pemilu kita butuh biaya, IKN butuh biaya, minyak goreng saja DPR dan pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat yang paling sensitif. Jadi mohonlah DPR itu melihat ke bawah, jangan lihat dirinya sendiri saja. Nanti masyarakatnya marah gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung, mungkin langsung ditanggapin Pak. Aspirasi nih Pak dari rakyat Pak, salah satunya. Iya betul. Jadi memang semua itu pasti berdasarkan perencanaan, ya kan. Nanti kita lihat, dan kita pun sudah keras kepada Menteri Perindustrian pada waktu tadi kan Bapak meminta tanggapan mengenai minyak goreng ini melebar sedikit. Kan dalam rapat paripurna pun sudah ditegaskan oleh Pak Wakil Ketua DPR Pak Sumi Dasko untuk memanggil Menteri Perindustrian. Artinya semua kita urusi lah apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, persoalan gorden ini kan sudah direncanakan, memang sudah tidak diganti. Dan selalu diajukan tidak ada anggarannya pun tidak dikerjakan. Nah, karena sudah ini anggarannya ada dan memang sudah layak untuk diganti, ya kita mengajukan kegiatan tersebut. Dan ini semuanya melaksanakan Sekjen. Karena kita tidak tahu berapa nilai satu rumahnya. Setelah memang ada berita yang di media gitu. Jadi kita akan panggil Sekjen, nanti kita lihat lagi. Kalau memang harus dikurangi ya kita kurangi lah. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, ini buat Pak Ramadan juga di Jambi kali ya. Ini saya mengutip dari koran itu, kalau misalnya tadi ukuran rumahnya berapa sih, 50 kali 50 gitu. Jadi rupanya ini gorden ini digunakan untuk 11 ruangan ya. Rinciannya ini lantai 1 yang terdiri dari jendela
ruang tamu, 2 jendela ruang keluarga, 3 jendela ruang kerja, 4 jendela ruang utama, 5 jendela dapur, 6 jendela tangga. Ada di lantai 2 juga untuk 2 jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga. Itu yang saya kutip ya dari Rakyat Merdeka pagi hari ini. Menarik juga, Bay. Termasuk juga saya ingin tanyakan ke Pak Agung, kalau tadi seperti menyambung yang disampaikan oleh Bayu Andrianto. Jadi ini untuk apa sih sebetulnya Pak Agung anggaran 48,7 miliar ini ya kalau untuk gorden tadi, karena tadi Bang Lusius mengatakan bahwa data menyebutkan ada 50% ini rumah dinas DPR tidak dihuni oleh anggota DPR, ini bagaimana Pak Agung? Ya kalau jumlah pastinya saya nggak ngerti ya, tapi banyak juga yang tinggal di sana kok, banyak juga. Memang kalau mungkin yang tidak tinggal di sana memang mungkin mereka domisilinya ada di Jakarta. Saya kira angka pastinya saya nggak ngerti, tapi banyak yang tinggal di sana. Teman-teman saya banyak tinggal di sana. Jadi kalau itu tadi sudah lebih tepat itu, ya, Pak. Oke, Bang Lusius ada tanggapan soal ini? Ya, saya kira sih saya setuju banget dengan penelpon tadi gitu ya, mempertanyakan soal besarannya anggaran untuk pembelian gorden jika melihat ukuran rumah DPR gitu ya. Dan ini saya kira soal DPR-nya sendiri bagaimana bisa bersikap terhadap ini. Kan ini mestinya ada koreksi internal di lembaga gitu ya, bahwa ini kuasa pengguna anggaran itu ada di Sekjen, itu tidak kemudian membuat semua rencana pembelian atau pengadaan yang dibuat oleh Sekjen itu diterima begitu saja oleh anggota DPR hanya karena menunjukkan mereka. Ya, kewenangan besar DPR untuk melakukan koreksi, pengawasan dan lain sebagainya mestinya dari telah untuk kemudian menunjukkan keberpihakan DPR. Ya. Kalau publik sudah mengatakan anggaran ini terlalu besar, mestinya saya kan respon DPR ya mereka mengevaluasi, memanggil Sekjen, mengevaluasi anggaran itu lalu berusaha untuk kemudian membatalkannya. Saya kira itu yang paling mungkin bisa dilakukan oleh DPR. Percaya pada mekanisme saja tanpa kemudian bisa kritis terhadap perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Sekjen. Saya kira sih hanya akan menunjukkan DPR yang lemah, gitu ya. Oke, Bapak baik, itu tanggapan dari Bang Lusius. Ini juga ada penelpon satu lagi, ada Pak Sumadi dari Sragen. Selamat pagi Pak Sumadi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sumadi, apa yang ingin disampaikan Pak? Sempat tadi saya itu setelah mendengar seperti itu saya tuh menangis Pak. Mengingat Undang-Undang 45 menyampaikan hasil bumi dan lautan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran DPR. Apa nggak malu DPR itu? Gaji yang segitu banyaknya masih seperti itu. Masya Allah. Apa nggak malu dengan pahlawan-pahlawan yang mengukur hanya untuk kemerdekaan Indonesia ini? Saya menyatakan seperti ini, Pak. Saya mohon maaf. Saya sangat prihatin. Saya latar belakang saya adalah militer. Saya sudah 30 tahun merdeka pensiun. Dulu saya tuh tugas di mana-mana hanya untuk membela negara. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sumadi dari Sragen tadi sudah memberikan pendapatnya ya pagi hari ini. Mungkin langsung ke Pak Agung, ini lagi-lagi sorotannya memang pasti ke DPR itu, Pak Agung. Ya, jadi begini ya Mbak, saya jelaskan ya. Kita ini kan, pemerintah kan mengadakan barang itu untuk dirawat dan dijaga. Kalau barangnya rusak, masa yang kan diganti. Nanti kan persoalannya kan ini angka yang begitu besar ya, menurut perkiraan Pak Sukus Karus, Menteri Masyarakat yang begitu besar. Nanti kita review. Ya, kalau itu memang tidak cocok, tidak sesuai dengan angkanya, kan bisa kita review ulang dengan hasil bagaimana kita lihat nanti. Tapi yang pasti ya, Pak Sekjen ini sudah menyelenggarakan ini sesuai dengan aturan. Mulai perencanaannya, penyelenggaraan lelangnya itu semua sudah sesuai. Karena kalau tidak sesuai pasti juga sudah akan disemprit, mendapatkan peringatan dari BPK ya. Mungkin juga KPK menyorot persoalan ini. Nah ini tentunya kita dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa itu tidak seenaknya. Termasuk angka-angka yang keluar itu tidak bisa kita buat seenaknya saja. Pasti sudah ada kajian-kajian, sudah ada skala prioritas yang harus dilakukan di tahun-tahun ini seperti itu. Jadi nanti kita lihat bersama lah.
Oke, Pak Agung, saya juga ingin menanyakan begini, menindaklanjuti tadi beberapa penelpon yang sudah masuk dan juga menyampaikan aspirasinya. Kita paham bahwa tupoksi dari Pak Agung dan kawan-kawan ini kan adalah sebagai pengawas ya, pengawas dari sekretaris Sekjen DPR begitu. Tapi kemudian ingin saya tanyakan nanti, karena informasi yang beredar ini di media ada beberapa perusahaan yang kemudian turut serta dalam proses lelang pengadaan gorden ini. Nah, kemudian bagaimana sih pengawasan dan juga pemantauan dari Pak Agung dan juga kawan-kawan berkaitan dengan hal ini? Jawabannya nanti saat lagi ya Pak ya. Kita akan jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.